Nah, ini Nah, ini dari masih nyambung barusan. Menurut Pak Adi sebagai calon kan kita berbicara tidak umum ya karena ini terkait dengan pencalonan Pak Adi di ketua BPD. Menurut Pak Adi kalau ini salah satu pertanyaan yang ya ini mah mengulik atau kita sebagai bagian dari masyarakat di Rancai Wetan ingin tahu lah kalau kondisi aturan atau juknis memang seperti itu gitu ya rata-rata. Tapi ini lebih ke sosok Pak Adinya. Kalau Pak Adi boleh memilih hanya saat atau disuruh memilih satu yang paling penting, mana yang lebih penting, menjaga hubungan baik dengan masyarakat atau menjaga hubungan baik dengan kepala desa? dengan masyarakat. Dengan masyarakat. Dan dunungan saya masyarakat, wakil rakyat. Kalau Pak Edo ketua, saya wakil dununganna saha. Ketua Pan. Dengan masyarakat, karena yang memilih saya masyarakat bukan kades. Kalau kades, kalau saya kepala dusun, berarti saya harus nurut dusun secara hierarki dan secara konten. Berarti kan karena saya mengemban amanah masyarakat, otomatis saya membela masyarakat. Walaupun harus pagadrug dengan itu pada fungsinya. Tapi pan kita bisa disesuaikan, dikondisikan, dikompromikan. Karena hakikatnya kita ada sebuah jalur atau sebuah prosedur yang haruskan kita bisa konsensus, artinya kerjasama, kompromi dan lain secara politis dan teman-teman ya udah tahu seperti apa sosok Pak Adi dari jawaban itu. Jadi lebih mementingkan siapa yang menjadi jadi kasarnya mah dunungan orang mah masyarakat lah gitu ya. Nah, bagus. Kemudian yang ingin saya juga tanyakan ini mungkin akan mengulik juga seperti apa sih sosok Pak Adi. Anggaran desa memang besar, tapi ya terbatas juga penggunaannya gitu ya. Betul. Karena ada pos-pos tertentu. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin ini juga mewakili teman-teman lah, supaya pertanyaan ini kan bisa mengulik kepribadiannya Pak Adi. Ketika dana desa ini terbatas dan kita harus kan anggaran desa kan harus diserap ya, harus dihabiskan lah intinya gitu ya, harus diserap. Nah, apa yang akan Pak Adi buat atau pilih? Mending membuat jalan baru desa atau memperbaiki jalan baru desa, atau Pak Adi lebih memilih untuk membuat lapangan kerja baru? Jadi di dua pilihan ini, yang satu mending, karena anggaran tadi terbatas tadi ya, kita harus memilih satu nih. Mana yang lebih utama menurut Pak Adi sebagai ketua BPD? Nanti mungkin akan jadi masukan untuk kebijakan kepala desa gitu ya. Sebagai pengguna mungkinnya itu kan pengguna yang memilih membuat atau memperbaiki jalan di desa atau menciptakan lapangan kerja baru. Membuat jalan baru. Ada begini, infrastruktur itu kan infrastruktur dasar jalan itu. Kalau kita hanya menciptakan lapangan kerja, apakah dengan kita menciptakan pabrik lebih mahal lagi? Apakah kita menciptakan usaha, resikonya kapan pengembalian modalnya? Kan gitu pertanyaannya. Kalau jalan baru, kan itu menopang perekonomian juga. Misalkan jalan di desa, petani-petani bisa dibantu fasilitasi. Kalau jalannya goreng kan ngangkutnya aduh capek gitu kan. Jalan desa jalan jadi ramai kalau jalannya lancar. Jalan lancar, terus mobilitas masyarakat, aksesibilitasnya itu otomatis kan. Mendingan bikin jalan baru. Karena resiko untuk membuat usaha apa tuh? Gitunya untuk yang bisa dilakukan dengan dana yang terbatas itu. Mau buat koperasi desa sudah ada, BUMDes sudah ada. Terus ya tinggal dimaksimalkan saja. Tapi kalau kita bikin jalan baru, walaupun feedbacknya itu tidak secara langsung, tapi kan sangat menopang. Gitu kan? Ya sekarang yang mau ngelamar kerja, lamun jalannya butut kan, lamun tidak ada jalan. Mau mencari kerja, mau bekerja, mau kemana, ya itu infrastruktur dasar. Kasarnya misalkan bikin sebuah supermarket, betul. Tapi akses ke sananya jelek, siapa yang mau ke sana gitu ya? Ya, kurang lebih kan terhambat juga kan mobilitas dan lain-lain. Itu yang sangat mendasar. Teman-teman itu tadi kemudian tapi sebelumnya nggak ada mendingnya, Pak. Udah sama-sama penting gitu. Sama penting tapi lebih prioritas itulah prioritas gitu. Nah ini mungkin teman-teman banyak yang ingin ditanyakan, tapi
yang sesuai aja dulu dengan apa yang terdapat pada visi misi ya. Ini saya luar biasa sekali. Ini ada di poin 4. Pengurus RT RW, kader dan lembaga desa yang berdaya dan sejahtera. Ini sebetulnya jadi keprihatinan sebetulnya di kita itu terkait dengan kesejahteraan para pengurus RT RW dan kader lembaga desa. Terutama banyak ya sering ngobrol dengan para kader termasuk dengan RT juga gitu ya. Nah, ketika Pak Adi dasar apa sih Pak Adi kenapa sih harus memasukkan tentang pengurus RT dan kesejahteraannya yang berdaya ini ke dalam misinya Pak Adi sebagai nanti seorang BPD? Apa sih kayaknya? Nah, ujung-ujung kepikiran gitu. Nah, sih ingat KRT, KRW, kader. Emang Pak Adi nanti ketika jadi BPD bikin naon gitu atau apa yang bisa diusahakan oleh Pak Adi gitu untuk meningkatkan kesejahteraan atau memberdayakan gitu ya mereka gitu. Kalau gaya nama Pedo itu saya ingin mensejahterakan ngabeungharkeun RT RW lah. Lamun mimpi yang sangat muluk mah gitu. Tapi secara realistis gini, dasarnya lahir pemikiran seperti itu karena memang saya juga melihatnya mengamati dan di masyarakat sosok RT RW itu tanggung jawabnya besar, ngurus masyarakat, aya nanaon ka RT, ngawinkeun, nikahkeun, keperluan nanaon ka RT, laporan lain, makumaha ka RT, ka RW. Aya nu perceraian ka RT, perselingkuhan ka RT. Ari tante gitu. Nah, RW juga sama gitu kan dalam mengorkestrasi RT juga pan membutuhkan kecakapan, kemampuan dan luar biasa gitunya pekerjaan urusannya loba. Kalau satu RW ada katakanlah 2-3 RW kan jam satu RT itu ada berapa kakak minus 100 orang berarti kan 100 orang yang diurus masalah teh aya wae. Sementara insentif yang diterima juga kan disesuaikan juga dengan kemampuan APBD gitunya masing-masing berbeda. Nah, kalau bantuan untuk masyarakat mah kan sudah taruhlah ini tahunya sesuai penerima manfaat. Nah, sudah ada PKH. Kalau bantuan buat RT RW ada enggak gitu kan? Kadang-kadang ada, tapi ada dalam artian gini. RT RW perlu disejahterakan bukan tanggung jawab saya sebetulnya itu tanggung jawab pemerintah gitunya. Tapi saya punya pemikiran, punya konsep tantangan apakah pertanyaannya gitunya. Apakah seorang anggota BPD, ketua BPD atau taruhlah BPD bisa mesejahterakan RT RW, pengurus RT? Kalau pemerintah nah gampang kan? Gampang, saya punya anggaran. Yang biasanya anggaran nasional 1 juta, proksi anggaran mana saja yang tidak kepake daripada jadi silpa dikembalikan enggak saya bikin ke RT RW gitu kan pertanyaannya. Nah, sekarang hal ini diberikan ke BPD misalnya. Apa yang langkah yang betul kan tentunya kita punya kreativitas tertentu mencari sumber dana, sumber pemasukan untuk kita bisa mesejahterakan RT RW. Pertanyaannya lagi, sejahtera itu yang bagaimana gitu kan? Nah, gitu sejahtera itu apakah tercukupi sandang pangan papan atau punya motor punya kan itu beda lagi perspektifnya. Tapi minimal layak dan cukuplah sedikit lebih tinggi. Nah, itu dengan cara apa? Kita membuat program-program yang sifatnya bisa menarik sumber dana dari yang legal, jatuhnya dari yang legal. Aset desa itu banyak misalkan, kalau kita punya aset desa, carik dan lain-lain, bagaimana pembagiannya? Biasanya kan itu hanya masuk ke eksekutif saja, pemerintah desa saja. Sedangkan DPD kan, apakah BPD kebagian atau tidak? Kan itu bisa dipertanyakan juga. Gitu. Kalau kita punya terus keuntungan dari BUMDes, keuntungan dari sekarang Kopdes dan lain. Apakah ada nggak kontribusi atau persentase buat BPD? Gitu kan? Nah, kalau itu yang pertama. Yang kedua, misalkan yang mau saya jalankan adalah program itu. Yang tadi kembali lagi ke riset, ke data. Si RT RW ini kan yang kesehariannya bersentuhan dengan masyarakat. Otomatis dia tahu dong bagaimana kondisi wilayahnya, ada berapa jumlah anak-anak, keluarga, kakak dan lain-lain.
kita berdayakan untuk tadi profiling dan mapping pendataan. Ketika Ranca Ekek Wetan itu ada 22 RW, 151 sekian RT, kita berdayakan RT itu untuk profiling data, untuk mengumpulkan data-data yang nantinya akan dijadikan sebuah basis data yang melahirkan maksudnya itu keperluan untuk merumuskan kebijakan untuk ini. Nah, jadi kalau gambarannya ginilah bahasa sederhana. Pak Edo, off the record, saya ini seorang joki dulu, joki skripsi, tesis, disertasi. Tadi kembali lagi ke Bayang bahwa mencari data di tingkatan desa dan itu sulit untuk pada ini. Nah, otomatis data itu berharga, Pan ya. Data itu sangat berharga, sangat bisa dijadikan basis data untuk membuat keputusan untuk mengatasi suatu persoalan. Contohnya, stunting itu permasalahannya apa sih? Kalau kita dikulik datanya, misalkan, karena sanitasinya buruk, kan berapa jumlah sanitasi yang layak? Itu kan ya itu terlibatlah bahasa statistik dan bahasa ini. Tapi pada intinya si RW, si RT dan bukan akang, bapak-bapak RT, bapak RW dan ibu RT sekalian, kita berdayakan untuk profiling pendataan di karena, RT itu. Karena mereka-mereka inilah yang jadi ujung tombak di masyarakat itu ya. Nah, kita kan bermitra nih dengan para RT, para RW mengumpulkan dana itu, nanti akan diapakan data itu, pertanyaannya kan gitu. Nah, data itu kan kita bisa kemas, kita jual. Sekarang aja data box, kata data berbayar kok. Pak Edo mencari data tentang statistik tertentu. Yang gratisnya ada, yang bayarnya ada. Berarti kan itu bisa dimonetize. Data desa sendiri bisa dimonetize, dalam artian dikomersialisasikan untuk apa? Ketika kita menganalisis suatu desa, ujung-ujungnya nanti kan siapa nih peneliti atau misalkan mahasiswa S3 yang mau meneliti tentang sosial, tentang budaya dan lain, mangga nih Ranca Ekek Wetan kita punya banyak data nih, komplit, gitu kan? Bisa berdasarkan hasil dari tadi. Hasil dari tadi, data kita real diketahui kan karena kita memberdayakan para RT kan, para RT itu ya kita nanti treatment dulu bagaimana kita pendataan yang sesuai. Atau bila mungkin kita bisa kolaborasi bermitra dengan kampus, dengan perguruan tinggi. Nah, pada intinya, pada akhirnya si data itu kan nanti bisa dijadikan policy brief dalam artian bahan masukan untuk membuat kebijakan atau untuk mengatasi persoalan tertentu. Ketika misalnya Pak Edo mahasiswa S3, saya ingin meneliti sosiologi tentang apa saja. Nah, silakan ke Ranca Ekek Wetan, ini sudah komplit datanya, gitu kan. Kalau setingkat kecamatan desa gitu, silakan data. Nah, ketika nanti, saya ingin mewawancara tokoh-tokoh tentang seni budaya seperti Mang Hendra, ya libatkan RT, mangga digayat sama RT sama RW. Kan ada profesional fee. Kalau ngajokin si mahasiswa itu kan sekian, taruhlah 10 juta misalkan. Nah, nanti kan sekian persennya itu dari data non-TP untuk enumerator, untuk si pencari data kan ya buat RT saja, silakan aja sama RT gitu. Ini jadi gambaran bahwa kita atau apa yang disampaikan Pak Adi itu adalah hal-hal yang bisa membantu untuk program tadi gitu ya, yang real dan bisa dilaksanakan gitu. Nah, ada lagi sebetulnya Pak Edo. Ya. Saya baru ingat bentar. Sumber anggaran itu selain di pemerintahan banyak juga CSR. CSR yang siap membantu desa sebetulnya. Cuman kan kadang-kadang CSR juga kan tanggung jawabnya besar dalam arti validitas, terus juga apakah bantuan itu tepat sasaran atau tidak. Misalnya gini, USAID ya seperti itunya, WHO punya dana besar seperti pajak karbon. Terus dana pajak karbon yang ratusan ribu dolar itu sebenarnya bisa diakses. Ketika kita bisa mengakses, kita misalkan buat program proposal pemberdayaan ke masyarakat, itu kan mereka melihat profil kita. Ketika sudah tertarik, siap mengucurkan dana, kan itu bisa disalurkan ke RT RW dulu lah. Bayangan gitu, kalau saya punya 10 juta dari hasil itu, mending dikasihkan 50.000 ewang ke masyarakat atau dikasih 200.000 ke RT ke RW. Gitu kan. Ya otomatis RT dulu, RW dulu, karena mereka berjasa, karena mereka punya kinerja. Itu. Jadi pada intinya program seperti itu yang mudah-mudahan
kita sama-sama berkolaborasi dengan berbagai pihak elemen masyarakat, baik itu LSM atau NGO atau yayasan. Nah, kita akses sih sumber-sumber yang di luar itu, di NGO dan lain-lain, pajak karbon hak kita kan, itu kita punya hutan yang menyumbang oksigen, mereka yang punya pabrik kan bayar pajak karbon gitu. Nah, kita akses itu untuk kepentingan ya proklim dan lain-lain, pemberdayaan. Itulah pada intinya panjang seperti itu. Terima kasih Pak Adi, luar biasa ya teman-teman tadi penjabaran. Ternyata Pak Adi itu dengan basic seorang peneliti ya, peneliti. Joki lah itu. Tapi kan beliau kasarnya sudah banyak mengetahui tentang bagaimana sih hal-hal yang bisa kita gali dari berbagai data gitu yang ada di sekitar kita. Nah, yang tadi makan lebih ke program. Nah, satu aja pertanyaan terakhir. Betul. Nah, dan ini akan menjadi acuan untuk teman-teman atau mungkin nanti para voter dari para tokoh atau yang nanti memilih. Karena dari sekian banyak calon, ada berapa Pak di calon di Rancak? 25, 19 orang. Orang ya, kita adan, dan mungkin sedikit aja pertanyaan terakhirnya. Kenapa sih harus memilih Pak Adi sambil ini, apa mau di stop dulu? Stop dulu lah. Stop aja ya dulu. Nanti pertanyaannya, kenapa sih harus memilih Pak Adi? Gitu ya teman-teman.